pemaparan soal yang pertama. Mungkin kita kasih dulu waktu ya Pak Riki ya, 40 detik saya rasa cukup ya. Nah, silakan dianalisa terlebih dahulu, kemudian dibaca, nanti akan saya jelaskan. Silakan ibu-ibu semua dibaca terlebih dahulu ya. Untuk jawabannya mungkin teman-teman bidang semuanya bisa menulis di kolom komentar supaya lebih tertib kita semuanya dan kondusif. Oke ya, Pak. Semangat. Oke, baik. Jadi udah habis ya waktunya. Nah, jadi tadi saya sudah lihat beberapa jawaban yang masuk. Ada yang B, ada yang E, nah kemudian ada yang C. Artinya di sini belum klop loh ibu-ibu pada satu jawaban. Nah, artinya masih ada yang belum paham terkait soal yang ini. Nah, jadi ibu-ibu yang sudah bergabung di sini itu mohon didengarkan ya. Jadi mohon didengarkan penjelasan dari kita. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama ya. Nah, jadi di sini kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Di sini itu tunggu sebentar untuk apanya mana itu? Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Tunggu sebentar ya ibu-ibu ya. Nah, jadi kita coba stop share dulu sebentar. Nah, kita coba lagi share ya. Kita coba lagi share. Nah, oh, memang tidak ada ya. Nah, tunggu sebentar ya ibu-ibu ya. Ini saya lagi cari remote controlnya sebentar ya. Iya, Kak. Iya. Nah, oke. Kita lanjut bahas untuk soal yang ini ya ibu-ibu ya. Nah, jadi tolong diperhatikan ke soal mana? Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang pertama.
Mohon maaf tadi saya lagi cari remote controlnya, ternyata memang tidak ada ya. Nah, oke, teman-teman yang sudah bergabung mohon diperhatikan karena kita tidak hanya membahas soal. Jadi di sini kita juga memaparkan materi ya teman-teman ya. Nah, untuk soal yang pertama, saya rasa tadi teman-teman sudah baca ya. Jadi kalau di UKOM itu kita berpacu sama waktu. Artinya di sini kita satu soal itu kita hanya dikasih waktu 1 menit ya teman-teman ya. Sehingga kita itu dalam ilustrasi soal kita tidak perlu membaca semua soalnya. Nah, misalnya untuk soal yang pertama itu kita lihat opsi jawabannya. Ini teman-teman lihat bahwa opsi jawabannya ada in partu kala 1 ya. Kemudian ada in partu kala 1 fase aktif, kemudian ada deselerasi, ada fase aktif akselerasi. Nah, kalau kita menemukan soal yang seperti ini, nah ingat ya teman-teman ya, kalau kita menemukan soal yang seperti ini, dari opsi jawabannya saja kita sudah tahu. Oh, berarti di soal ini yang ditanya adalah fase persalinan. Nah, kita tahu ibunya itu masih di kala 1. Kala 1 tentu ada fase aktif sama fase laten. Berarti yang perlu kita temukan kata kuncinya adalah pembukaan berapa. Nah, jadi di sini pembukaan tuh 7 ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini pembukaan 7. Nah, jadi teman-teman kalau ketemu soal yang seperti ini, kalau yang ditanya itu fase persalinan, kita tidak perlu membahas atau membaca semua soal. Cukup teman-teman lihat ibunya di pembukaan berapa. Nah, kalau untuk soal nomor 1, itu kata kunci yang kita temukan adalah di pembukaan 7. Oke, teman-teman ya, bisa paham ya, di sini pembukaan 7. Nah, mari kita lihat terkait opsi jawabannya. Nah, ini pembahasannya. Di sini kata kuncinya tadi sudah kita temukan adalah pembukaan 7. Nah, jadi teman-teman selama ini mungkin pernah berpikir kalau kalau fase persalinan itu terdiri dari 2 ya. Karena tadi ada yang menjawab fase kala 1 saja ya. Nah, kemudian ada juga banyak yang menjawab tadi fase aktif saja ya. Nah, jadi benar ya teman-teman ya. Fase persalinan itu ada 2 ya. Jadi ada yang dinamakan fase laten, ada yang dinamakan fase aktif. Nah, jadi untuk fase persalinan itu ada 2, ada yang dinamakan fase laten, ada yang dinamakan fase aktif. Nah, di sini ada penjabaran lagi. Namun fase aktif ternyata dibagi lagi menjadi 3 ya teman-teman ya. Nah, jadi fase aktif itu dibagi lagi menjadi 3. Untuk fase laten itu dikatakan fase laten adalah kalau pembukaannya 0 sampai 3. Nah, jadi kalau pembukaannya itu 0 sampai 3 cm, berarti itu termasuk fase laten. Sedangkan fase aktif itu adalah 4 sampai 10. Nah, namun fase aktif ini dibagi lagi. Nah, jadi dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada namanya fase aktif akselerasi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di bagian ini ya. Teman-teman bisa lihat di bagian ini ya, teman-teman ya. Ini ada namanya fase aktif akselerasi. Jadi kalau fase aktif akselerasi itu terjadi, nah sini saya tandai ya, teman-teman. Ini yang saya tandai adalah fase aktif akselerasi. Nah, lihat ya. Nah, ini yang saya tandai adalah fase aktif akselerasi. Nah, kalau fase aktif akselerasi itu pembukaannya dari 3 sampai ke 4 cm. Nah, jadi kalau teman-teman mendapatkan kasus, nanti pembukaannya itu adalah 4 cm, berarti jawabannya adalah aktif akselerasi. Oke, paham sampai di sini ya? Jadi fase aktif itu dibagi lagi menjadi 3. Kalau fase akselerasi itu pembukaan 4. Nah, jadi kalau teman-teman nanti mendapatkan soal
pembukaan 4, maka itu termasuk fase aktif akselerasi, ya. Kemudian yang kedua itu ada namanya fase aktif dilatasi maksimal. Nah, jadi dilatasi maksimal itu mulai dari pembukaan 5 sampai 9. Nah, ini yang saya garis ya teman-teman ya. Nah, ini yang saya garis adalah fase dilatasi maksimal. Jadi kalau teman-teman mendapatkan soal, di soal itu misalkan yang ditanya pembukaan 5, atau pembukaan 6, atau pembukaan 7, maka jawabannya adalah dilatasi maksimal. Oke? Nah, jadi karena di soal ini, itu kata kuncinya adalah pembukaan 7, nah maka dia masuk dilatasi maksimal. Jadi dilatasi maksimal itu mulai dari pembukaan 5 sampai ke pembukaan 9. Oke, teman-teman ya. Karena di sini kita mendapatkan soal di pembukaan 7, maka jawabannya dilatasi maksimal. Oke? Nah, tapi kalau pembukaannya sudah lengkap atau dari 9 ke 10, maka itu dinamakan fase deselerasi. Nah, jadi ini namanya fase deselerasi. Kalau pembukaannya lengkap. Oke, teman-teman ya. Untuk soal ini berarti jawabannya yang E. Bisa dipahami teman-teman semua? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi untuk soal ini aman ya. Nah, jadi kalau untuk kalau di soal itu ditanya pembukaannya lengkap, nah kalau dibilang pembukaannya lengkap itu masuk ke sini. Nah, masuk ke deselerasi, ya. Oke. Nah, jadi teman-teman harus paham terkait 3 fase ini. Nah, jadi memang kalau fase persalinan itu memang ada 2, ada fase laten, ada fase aktif. Namun fase aktif dibagi lagi menjadi 3 bagian. Nah, ini 3 bagian dari fase aktif. Nah, jadi kalau kita udah paham ini, berapapun pembukaannya yang ditanya, kita pasti udah bisa jawab. Nah, misalnya kalau di sini saya ganti 4 cm. Nah, kalau di sini saya ganti 4 cm, berarti dia masuk ke akselerasi. Oke, teman-teman ya? Paham ya? Untuk soal ini bisa dipahami? Yang mau catat boleh? Nah, jadi yang sudah bergabung, tolong didengar karena kita pemaparan materi juga. Oke ya? Nah, ada yang nanya kalau 9 masuk di mana? Kalau 9 dia masuk ke dilatasi maksimal. Jadi saya bikin di sini dilatasi maksimal itu mulai dari pembukaan 5 sampai 9. Nah, kalau deselerasi ini artinya pembukaannya sudah lengkap ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau deselerasi ini udah lengkap. Nah, kalau akselerasi ini berarti pembukaannya 4. Oke? Nah, jadi ini pembukaannya 4. Nah, bisa ya, udah saya tulis di layar, bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, jadi ya Bu, tulis aja kayak gitu. Oh, di sini juga udah ada ya penjabarannya. Nah, ini juga sudah saya jelaskan. Nah, oke, teman-teman ya. Nah, jadi kalau pembukaannya itu udah 10, itu dari 9 ke 10 itu masuknya ke fase deselerasi, ya Kak ya. Nah, oke, bisa dipahami untuk